Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel selalu bersama dengan kami, menyertai kami di sepanjang kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, agar kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pria yang punya banyak hutang dan sering stres karena banyak debt collector yang datang setiap hari ke rumahnya. Tanpa sepengetahuannya, adiknya membantu melunasi semua hutang-hutangnya. Pria itu pun kemudian menyadari tidak ada lagi debt collector dan tidak ada lagi telepon dari penagih hutang. Sang adik lalu menginformasikan bahwa hutang kakaknya itu sudah ia lunasi seluruhnya. Bukannya senang dan bersyukur, pria itu malah marah karena hutangnya dilunasi tanpa sepengetahuannya. Walaupun sudah dijelaskan, sang kakak atau pria itu tidak mau mengerti dan tetap saja marah, bahkan mengajak berkelahi adiknya yang baik hati itu. Terhadap orang yang sudah dibayari hutangnya, tapi malah ngajak berantem ini, bagaimana tanggapan kita? Pasti kita merasa orang ini aneh sekali. Sudah ditolong tapi malah cari gara-gara. Hal seperti inilah yang terjadi terhadap Yeftah. Ia sudah mempertaruhkan nyawa melawan Bani Amon yang mengancam eksistensi bangsa Israel. Tapi salah satu suku Israel, yaitu suku Efraim, marah karena mereka tidak diajak untuk berperang. Kita perhatikan di sini, sikap suku Efraim adalah mencari gara-gara. Yeftah sudah menyatakan bahwa mereka, yaitu suku Efraim, sudah diajak untuk maju bersama dalam perang, tapi mereka tidak mau datang untuk maju bersamanya. Lalu sekarang, setelah Yeftah meraih kemenangan, suku Efraim itu marah dan mengatakan bahwa mereka tidak diajak. Lalu mereka mengancam akan menyerang dan membakar rumah Yeftah. Sikap suku Efraim ini menunjukkan keanehan, ketidakjujuran, dan kejahatan. Karena walaupun sudah ditolong, mereka masih tetap cari gara-gara. Bukannya bersyukur, mereka malah mau merusak kehidupan orang yang sudah menolong mereka terbebas dari musuh. Kita baca selanjutnya apa yang terjadi dalam pasal ini. Suku Efraim mengalami kekalahan dan kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dari setiap peristiwa dalam Alkitab, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang baik buat kita. Ada pesan di balik setiap kisah yang ada. Itulah rema buat kita. Dan rema dari ayat ini buat kita semua adalah, yang pertama, jangan suka mencari gara-gara dan mencari-cari alasan untuk membuat masalah. Ada orang yang senangnya mencari masalah dan tidak mau kedamaian. Kita hendaknya tidak bersikap yang demikian. Usahakanlah damai dan kesejahteraan, kerukunan dan persaudaraan. Apalagi dalam keluarga, saudara bersaudara, dalam rumah tangga, antara suami dan istri. Jangan cari gara-gara. Hiduplah rukun dan damai. Yang kedua, bersyukurlah dan hargai pertolongan yang diberikan orang lain kepada kita. Jangan merasa tersinggung karena ditolong. Kita perlu mengakui kelemahan kita.
dan menghargai kebaikan orang lain yang melepaskan kita dari masalah. Memang pada kenyataannya ada, saudara, orang yang ditolong tapi marah. Ada orang yang ditolong tapi cari gara-gara. Tidak tahu bersyukur, malah memfitnah orang yang sudah menolongnya. Mari kita belajar untuk bersyukur dan menghargai pertolongan yang diberikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, menghadapi orang yang mencari gara-gara, yang selalu mengkritik, yang selalu cari-cari masalah, selalu menyalahkan, yang terbaik adalah kita tidak perlu meladeninya dengan sikap yang emosional. Walaupun di sini Yefta pada akhirnya harus berperang melawan suku Efraim yang mengancam kehidupannya karena tidak ada pilihan, kita tentunya dalam konteks hidup sekarang ini tidak boleh melawan secara fisik. Tapi jangan pula kalah dengan intimidasi dari orang yang suka cari gara-gara. Hadapilah itu dengan kasih dan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kita, serta memampukan kita untuk menghadapi setiap keadaan dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk tidak menjadi pribadi yang suka cari gara-gara, tapi menjadi pribadi yang bersyukur, menghargai pertolongan yang Tuhan nyatakan melalui orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang penuh dengan damai, penuh dengan kasih persaudaraan, tidak mencari-cari masalah, tidak membuat-buat persoalan yang sebenarnya tidak ada menjadi ada, tapi bersyukur selalu dan hidup dalam damai sejahtera bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami juga untuk menghadapi orang-orang yang suka mengkritik, suka mencari gara-gara, suka membuat-buat masalah, supaya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat menghadapinya dengan kemenangan, dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Pimpin kami Roh Kudus dan terangi hati kami untuk kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami, masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja menolong kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.